Dan sementara rahasia sirnya Allah, mengamalkan hayatnya, hidup, menjadi hidupnya sendiri dengan napas yang tidak berhenti berzikir. Untuk mendapatkan hal yang demikian, tentu kita harus belajar mentadabur diri tadi. 4 tadaburan diri tadi harus dilaksanakan. Pertama, dari sisi wujud, harus jelas adanya kamu. Kenapa? Ada apa dengan Allah dengan adanya kamu? Nah itu ada wujud. Apalagi sir, rahasia. Apa yang menjadi rahasia? Adakah rahasia atau memang kodrat berwujud rahasia? Diperjelas dan dinyatakan untuk dihadirkan. Yang ketiga adalah batin. Apakah iya batin ini terlihat atau tidak terlihat? Dan apa yang dimaksudkan dengan batin? Apa rasa, apa pandangan? Ini diperjelas sampai nyata. Yang terakhir kodrat. Nah ini juga sudah kita sampaikan dalam tausiah yang lalu. Tetapi pelaksanaan kejiwaan kita kepada Allah, itulah yang sampai, bukan marifat. Tidak ada marifat yang mampu mendatangi Tuhan. Mendatangi Allah tidak ada yang mampu. Laisa kamitslihi min syai'un. Allah tidak akan melihat seperti apa kedatangan marifatmu, tetapi Allah bisa mendengar apa yang disampaikan oleh marifat itu. Kodrat seorang kewalian itu tidak memiliki tuntunan keumatan dari Allah terhadap kodrat-kodrat lapisan-lapisan dirinya. Qalbinya sudah berganti dengan sulbi. Artinya sudah menemui masa asal. Sampai pada tingkat hayat menjadi hayatnya Tuhan. Melaksanakan takarub seperti ini, menghadirkan, menjadikan diri ini rahmatan fil alamin, dengan takhluknya seluruh alam kepada diri, tentu dengan mendirikan arasnya Allah pada diri, mendirikan kodrat alif yang nyata pada diri, membuat tafakurnya alam pada diri, mendirikan kodrat alif tersirat pada diri, membuat tafakurnya sekalian yang hayat pada diri. Ada yang hayat pada alam ini, semua yang hidup, dia akan berwasilah kepada orang yang sudah mendirikan qalbinya. Mohon kepada Allah perantara kita, perantara imamnya, khalifahnya Allah di muka bumi, dengan kita memperhatikan, yaitu tadabur kodrat. Bagaimana kita bisa mentadabur kodrat diri kita ini benar-benar menjadi sebuah wujudnya Allah. Di dalam kalbi ada sir, di dalam diri ada batin, dan di dalam tubuh ada hayat. Gerak bukan lagi af'al, tapi af'al menanggung dari fi'il. Karena ada yang menggerakkan, maka disinilah kontak jiwa langsung kepada Allah. Apa dengan kontak jiwa? Ada apa aku digerakkan? Ada apa aku diperjalankan? Semua akan terjadi komunikasi batin yang bagus. Tapi kalau kita belum siap memutuskan sifat-sifat kemanusiaan kita kepada Allah, kalau ada sifat kemanusiaan, hablum minan nas, lakukan kepada manusia, jangan lakukan kepada Allah. Ini ada makomnya, ada batasan.
apalagi mengkritik-kritik ulama, itu tidak boleh. Ulama itu pewaris Firasatul Anbiya, itu pewaris para nabi, meneruskan dua perjalanan hakikat agama dalam wujud batin, maka dilenyapkan pada sifat wujud nyata. Ini pewaris. Jangan kemudian lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Jangan mencari kemudahan, tapi minta kekuatan untuk menjalankan. Jamaah yang dirahmati Allah, hadirin dan hadirat dimanapun berada, untuk menjadi seorang alim, wali, al-waliul wujud, wali Allah, kita perlu mendirikan alam hayatnya Allah. Lam alif waw dia. Sudahkah dia menjadi alam hayatnya Allah al-waliyun? Menjadi alam hayatnya Allah, pastilah kita mentadabbur diri, kaji usul awal mula jadi. Dengan apa? Bukan didengar dengan cerita, dialami dengan masa kusuk. Bagaimana kita menuntut ke makom kajian demikian sehingga kita mengalami tafrid, tajrid, tauhid nyata, berhubungan nyata, mengalami dan nyata merasakan. Tentu butuh guru yang luar biasa, butuh bimbingan yang luar biasa. Kenapa? Di dalam belajar pendekatan takarubun diri kita kepada Allah, masa tauhid kita sangat dituntut. Apa yang dimaksud masa tauhid? Masa perjalanan iman. Kalau mental kita masih, iman kita berupa mental, ini akan susah untuk mendapatkan makom kewalian tadi. Jadi harus benar-benar dibuktikan dengan diperjalankan. Mengikuti pengajian, benar-benar memperjalankan kerohanian kita kepada Allah. Berbeda dengan akhidatul kharimah, kita belajar baik dari keburukan, tapi belajar diri kepada Tuhan menurut tuntunan ma'rifatullah. Kita lihat sekarang banyak pemahaman-pemahaman yang membuat umat kebingungan. Padahal pemahaman itu tidak akan pernah didapati oleh seseorang yang tidak dikehendaki Allah. Pelajari Al-Baqarah ayat 269. Jelas tidak akan ada orang yang bisa menghikmah apapun tanpa izin dan orang pilihannya. Tiba-tiba masuk pemahaman menurut diri seseorang yang menjadi guru, katanya ini yang akan merusak umat. Tapi bagaimana kita bisa memberangkatkan umat ini supaya dia bisa menerima hak dari Allah untuk mengamalkan dan memahami. Untuk paham saja Allah kunci. Paham saja. Makanya dibilang hukum ma'rifat itu apa? Lebur paham wujudlah ilmu. Lebur ilmu wujudlah aku, kata Allah. Lebur aku wujudlah Muhammad, dan Muhammad itu adalah wujudku. Nah, pernahkah kita berpikir dengan iman? Jangan semua dilarikan kepada amaliyah. Tidak mungkin program kerja pejabat dengan program pekerja seorang pekerja itu dia mungkin sama. Tuntunan ketuhanan dengan tuntunan iman itu beda. Tuntunan akidah itu beda. Harusnya diestafet orang yang belajar, jangan dihimpun terus dalam satu makom. Kita contohkan tarekat. Begitu dia masuk tarekat, dikuku dan ditutup dia menerima keimanan yang lain. Ditutup, tidak boleh lagi mendapatkan guru lain.
Tidak boleh belajar banyak guru. Memang tuntunan tidak boleh, tapi kebenaran itu datang dari siapa saja. Kita belajar bukan untuk unggul dari orang lain. Kita belajar untuk membantu orang lain. Kita diberikan kelebihan bukan merendahkan orang lain, tapi menyelamatkan orang lain. Kenapa itu? Umatin, iya umatin. Ilmu itu estafet kepada umat. Banyak makhluk tentu jadi umat. Banyak umat belum tentu bisa jadi hamba. Apa yang ada di iman kita? Kalau kita membesarkan diri di jalan besarnya Allah, meskipun jalan diri kita kecil, tapi carilah waktu untuk membesarkan Allah. Bukan membesarkan diri di jalan Allah, tapi besarkan Allah di jalan diri. Selamat umat. Jadi seorang wali, seorang pesuruh Allah ke tingkat ilmu harus melalui proses syahadat. Kalau dia belum mampu mengeluarkan pemahaman dari satu syahadat, apapun bentuk makom kajiannya, dia tidak mampu mengeluarkan dari syahadat, berarti kewaliannya belum sempurna. Semua itu diletakkan pada posisi tauhid. Jadi jangan dibawa kemana-mana. Nah, inilah tugasnya para wali, meluruskan ibadah umat dengan ilmu. Jadi jangan membenarkan yang rusak. Membenarkan yang rusak itu amaliyah. Tingkat pemahamannya, penyelesaiannya, akidah imannya itu sudah membentuk makom yang lain. Tapi kerusakan diri bertuhan harus dibenarkan lagi oleh ahli diri. Itu yang dinamakan Amirul Mukmin. Inilah wali. Tapi sekarang kita lihat sebagian, kalau ada yang aneh-aneh, ada orang sakit jiwa bisa baca ayat dibilang wali Allah. Ya, mana mungkin martabat sebuah Tuhan seperti itu? Bukan. Tapi martabat Allah Tuhan dimuliakan dan diagungkan, disucikan dari pandangan, disucikan dari pendengaran. Itu Tuhan. Wujudnya adalah wali. Berarti wujudnya ini mencerminkan zahirnya Allah. Waz-zahiru mu'alal batin. Zahirmu memperlihatkan batin, kata Allah. Semua ada di dalam diri kita. Inilah tugasnya para wali, meluruskan kembali pemahaman, tentunya dari kesalahan prasangka. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita selalu bekerja sama, selalu saling mengisi, selalu saling meluruskan. Jangan salah memahami, kedekatan Tuhan pada diri bukan untuk melumpuhkan dan merendahkan orang lain. Ingat itu. Sumber keselamatan, ma'ul hayat adalah kebenaran seorang yang telah mencapai kebenaran Allah sidiknya. Jadi mudah-mudahan mari kita semakin hari meluruskan kebenaran Allah. Agar apa? Agar kita terangkat oleh Allah dan terselamatlah semua umat. Bentuklah keulamaan kita dari kealiman terlebih dahulu. Bagaimana kita belajar dan dituntun dalam kealiman sebelum diturunkan ke tingkat kepahaman keulamaan. Alim ulama, ingat itu. Inilah yang dikatakan proses persiapan kodrat tingkat kewalian harus benar-benar
yang hakikinya menjadi terdepan, mampu meletakkan sifat bertingkah kepada zat, mampu memperjalankan af'al berwujud sifat, dan mampu melaksanakan akidah di dalam iman, mampu melaksanakan iman di dalam ilmu. Itu yang bagus, bukan kita memilah-milah dan memisahkan. Adab berilmu bukan adab berumat. Adab berilmu bukan adab berumat. Adab berumat itu tata tertib, tapi adab berilmu adalah memenuhi rukun hakikat. Jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, insya Allah dengan kita benar-benar walazina jahadu fitna lahamdiyahum subulana, benar-benar ayat 6 kabut ayat 9, benar-benar kita menjadi jalan, mencari jalan sampai menjadi jalan. Dunia ini nyata, nyatanya apa? Bukan melihat ciptaan yang nyata, apa yang mampu yang kamu nyatakan di jalan Allah, apa yang kamu mampu lihat dengan nyata. Semuanya nyata, tidak ada yang tersembunyi. Maka barang siapa yang tidak sembunyi, itu adalah telah dihinakan. Makhluk dihinakan. Dihinakan itu apa? Tidak boleh ke masjid, dia tidak terlihat, suara aja yang ada, baunya begini-begini, enggak boleh sholat. Tapi Allah bukanlah wujud yang hilang, tapi dia tidak tercapai oleh imanmu, maka kamu tidak melihat dan tidak bisa mengakui dan melihat yang tidak nyata itu sekarang sudah nyata. Allah bukan wujud yang hilang yang harus dicari. Allah adalah waz-zahir wal batin. Allah adalah berwujud, bersifat kepada zahir yang berasal dari batin. Maka tinggal kita tertib. Bagaimana kita mencari, memperjuangkan pandangan, mendapatkan usul diri adalah batin, muncul pada zat yang terlihat. Sehingga hayat kita menjadi hayat yang tidak berbau tanah, tapi hayat yang berwangi-wangian dengan